Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Gimana kabarnya mitra muslim di siang hari ini? Cuacanya pas banget, cerah-cerah gitu ya. Atau mungkin setelah ini mendung. Ya gak apa-apa, mendung kan berarti belum tentu hujan. Kalau sudah hujan berarti harus menyediakan payung, mantel, hati-hati di jalan juga. Takutnya kalau hujannya terlalu deras itu berkabut gitu ya. Jadi tidak, jarak pandang itu jadi kayak berkurang gitu mitra muslim. Tapi alhamdulillah sekarang cuacanya cerah. Jadi mitra muslim mungkin ada yang leyeh-leyeh ataupun juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Tepat hari ini mitra muslim kita kembali diingatkan gitu ya tentang filosofi luhur Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Ini di tahun ini 2026 pendidikan bukan lagi soal mengejar nilai di atas kertas ya, tapi gimana sih kita ini mencetak generasi yang berkarakter, kreatif dan juga punya empati yang tinggi. Nah, berbicara soal pendidikan, sekolah pertama itu sejatinya bukan di gedung sekolah, melainkan di dalam rumah. Gurunya? Ya bukan dong, pasti ya kita sebagai orang tua. Dan itulah kenapa di momen Hardiknas kali ini, mitra muslim, kita tuh ingin kembali melihat gitu ya, subjek utama dari pendidikan itu sendiri yaitu anak-anak generasi kita gitu. Karena sejatinya anak ini adalah anugerah dan juga amanah. Karena mereka adalah kanvas kosong yang Allah titipkan untuk kita warnai dengan ilmu dan juga kasih sayang. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya, gimana mendidik anak gitu ya dengan hati gitu. Nanti kita akan menyapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHTBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Ketua IJMI Lumajang, dan juga Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI Lumajang. Dan ada Ustadz Suharyo AP, selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI Lumajang, dan juga Wakil Ketua 2 Pendistribusi dan Pendayagunaan Basnas Lumajang. Suara Muslim. Ya, langsung saja mitra muslim saya sapa kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang dengan pembahasan kita di siang hari ini, anak adalah anugerah dan juga amanah. Assalamualaikum Bu Dokter dan juga Ustaz Suharyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Suharyo? Sama. Alhamdulillah baik. Iya, Kita ini ya ganti hari ya. Oh iya, ganti hari. Biasanya kita ketemunya tuh di hari Selasa jam 1. Sekarang justru malahan di weekend. Ini kalau di weekend emang Bu Dokter nggak sibuk? Atau sama aja sih sebenarnya? Sama ya Bu ya? Ya agak longgar sedikit. Oh, kayaknya nggak sibuknya deh kalau Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter ini. Ya beliau kan jabatan banyak, apalah kita ini Ya. Nggak Bu sama Bu. Iya. Tenang Ustadz Suharyo, saya belain. Mungkin perlu diadakan semacam polling ya. Polling? Iya, polling kepada pendengar. Enak Selasa apa Sabtu gitu. Oh gitu. Iya betul. Tapi kalau Selasa kan memang ini ya, tidak kurang efektif. Maksudnya dari saya. Ada kegiatan lain. Oke, kita ngebahas tentang anak adalah anugerah dan juga amanah nih Bu Dokter. Monggo silahkan dibuka. Iya baik. Jadi yang lagi rame ya kemarin ya kasus deker ya di Jogja ya. Kemudian netizen banyak yang berkomentar ya, kalau orang tuanya kurang bertanggung jawab seperti itu, anak masih titipin di daycare, padahal harusnya itu nggak bisa disamaratakan ya, karena zaman sekarang itu betapa banyak kita saksikan kedua orang tua sama-sama bekerja tanpa ada kerabat yang mampu mendukung tumbuh kembang anak gitu. Jadi alangkah bijak kalau tidak paham
ini ya kondisinya, tidak perlu mengomentari orang tua, tapi komentarilah cara daycare tersebut melakukan terapi atau pendidikan pada anak-anak. Kenapa didengarkan dari sudut pandang mereka, kenapa kok diperlakukan seperti itu? Apakah memang itu sebagai hukuman atau terapi? Mungkin pada anak-anak yang gangguan tingkah laku ya, nah itu bisa juga kalau dilakukan seperti itu. Nah, tapi kalau anak normal-normal aja ya tidak seyogianya. Cuman jangan keburu typing dulu gitu. Tahan jari dulu. Nah, semua yang kita lakukan, mau lisan, mau jari, itu kan antar ada hisapnya, repot nanti. Iya, benar. Begitu. Selain itu memang bagi kita semua anak nggak harus anak biologis ya, anak murid ya, anak ideologis itu adalah selain anugerah juga amanah. Jadi nggak bisa disayang terus tanpa ada ajaran religiusitas atau ketauhidan, nggak bisa. Itu, tapi juga nggak bisa didisiplinkan terus tanpa dia paham apa sebenarnya target yang mau dituju. Jadi memang mengasuh anak-anak ini bukannya sulit sekali, tapi juga bukannya mudah. Gitu. Iya. Tergantung orang tua ini harus rajin nambah ilmu, ben saat gitu ya. Ya, itu konsepnya demikian. Dan memang di panduan di Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu juga banyak banget ngajari untuk gimana sih parenting ke anak yang nantinya bergenerasi-generasi itu akan tercipta suatu peradaban yang luar biasa tertulis di catatan emas sejarah manusia, begitu. Jadi sebenarnya kayak konsep memasukkan anak ke daycare itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya Bu Dokter? Sebenarnya nggak apa-apa, syarat ketentuan berlaku, ya kan? Karena tiap rumah tangga itu mesti punya masalahnya masing-masing. Nah, tentu kita yang melihat dari luar ya, karena saya pun ngalamin ya, ngalamin masa-masa yang Masya Allah ya kritis gitu ya, dan tidak ada satupun mau menerima karena kondisi bayi. Nggak mudah loh cari daycare bayi. Iya benar. Di Lumajang pun saya pikir daycare bayi yang bertanggung jawab hanya rumah Bunda Cie, boleh dong. Rumah Bunda di cahaya Al-Quran. Iya. Itu kita masang CCTV, masang waduh sembarang kita itu kalau ada apa-apa, itu benar-benar deh briefingnya, pelatihannya itu udah enggak sembrono, karena bagaimanapun ini memang bukan anak kita sendiri, tapi kan ini amanah dari orang tua. Tetap yang punya amanah terbesar ya orang tua, jadi harus kerjasama, enggak bisa mentang-mentang dititipkan udah bayar, orang tua sewenang-wenang, aduh ya ntar dituntut loh sama Gusti Allah kalau gitu. Jadi harus sama-sama paham batasannya di mana. Nah, kalau udah dititipkan tentu syarat ketentuan berlaku ya, dari daycare pun ada aturan tata tertib, dipatuhin nggak gitu. Misal pembayarannya rutin panu nggak nih? Oh iya. Minta servisnya lebih-lebih dari itu. Ya memang beraneka ragam ya Bu. Iya, jadi banyak masalahnya itu. Karena saya tidak cuman tahu dari berita, saya juga pelaku ya di lapangan, tahu pernah jadi klien ya, jadi pelanggan daycare. Sekarang punya daycare, jadi sedikit banyak itu tahulah permasalahannya. Dan daycare itu memang resminya itu di bawah Kementerian PNPF, Pendidikan Non Formal. Gitu. Ada sebenarnya itu. Jadi ikut di bawah kelompok bermain. Iya. Makanya ini lokasinya pun juga jadi satu ya, dengan KB, TK. Jadi gitu. sebenarnya harusnya ada kurikulumnya sesuai tumbuh kembang anak. Nggak cuma ditidurkan, dikasih makan, mandikan, selesai. Iya, biasanya kayak gitu. Ya, dan pendidikannya bukan langsung dikasih pensil warna nulis, enggak gitu. Susah, juga. apalagi yang bayi. Iya. Kan kalau di rumah Bunda ada yang bayi juga. Iya, betul. Kan ada sesuai usia. Tuh bisanya apa nih? Oh, belum bisa miring karena belum 3 bulan. Miring kanan kiri, kan ada milestone itu yang
buku posyandu tuh yang pink, dibaca nggak tuh? Kan ada iya. pada punya tapi paling nggak sempat baca, repot ya soalnya. Cuma dibawa doang. Iya, sibuk. Itu ada ini target anak usia sekian harus bisa apa, sekian harus bisa apa kayak gitu. Tapi memang anak per anak perkembangannya berbeda. Asal nggak jauh banget itu masih dianggap normal. Tapi kalau galau ya berkonsultasilah dengan dokter ahli dengan dokter gitu. ahlinya. Iya, jangan dibiarin. Ntar bisa sendiri. Aduh. Oke, kalau dari Ustadz Suharyo nih ya, kan ada yang mengatakan katanya lebih baik di daycare aja daripada menitipkan cucu ke nenek ataupun juga kakeknya karena tidak mau merepotkan. Itu jadi gimana nih Ustadz? Iya, itu tergantung situasi. Kalau kakek dan neneknya senang dititipi cucu, ya titipan aja, kan seneng, biar panjang umur. Iya, biar ada hiburan. Ya kalau misalnya ingin tidak membebani ya titipkan di yang lembaga resmi, yang kredibel. Tapi pengalaman kemarin yang mencuat di pemberitaan yang luar biasa itu memiliki beberapa hikmah ya. Pertama, bagi orang tua perlu kehati-hatian di dalam memilih lembaga penitipan anak itu supaya di situ tidak terjadi kekerasan fisik dan mental. Bukankah Nabi itu pesan kepada kita bahwa keluarga yang baik itu dalam makna luas juga bisa adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik. Jadi di tempat penampungan anak macam-macam itu dia harus ada pendidikan yang menyentuh kepada jiwa anak supaya pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa memuaskan semua pihak. Jangan sampai setelah dititipkan anak kemudian kata-katanya kasar, kemudian sikapnya juga begitu. Itu tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Yang kedua, banyak aspek yang bisa kita lihat bahwa anak itu, saya melihat sendiri di tempat ini ya, kok ya bisa rukun ya, anak sekian banyak itu kok bisa rukun. Iya, nggak saling pating celuwit. Jadi kayak bermain bersama main gitu bersama, ya. Kemudian saling menghargai, itu kan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak itu. Saya heran, kok bisa, berarti orang tua kalah dengan anak ya. Orang tua itu kalau dikumpulkan sekian lama rame. Ada saja kalau nggak rame dengan temannya, lembaganya yang dikoreksi kan. Iya lagi. Nah ini kan saya lihat saya luar biasa tertarik gitu ya. Bisa ternyata anak itu ditanamkan pemahaman yang benar, saling menghargai, sikap mandiri walaupun masih kecil dan seterusnya, sehingga mereka itu sudah mulai punya pondasi yang terus nanti akan dikembangkan di kemudian hari, karena pembekalan di tempat mereka berada itu memang tepat, tidak sembarangan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, saya kira kedua belah pihak, baik itu pengasuh maupun orang tua, tidak boleh lepas dari doa. Tetap mendoakan anak walaupun misalnya ditinggal seharian, sebut nama anaknya dalam kesibukan orang tuanya supaya mereka nyambung spiritualnya dengan dirinya dan Allah. Orang tua tetap akan didengar doa untuk anaknya itu sepanjang dia ikhlas mendoakan anaknya. Orang tua mungkin kerja keras, anaknya juga sedang menata masa depannya, didoakan mudah-mudahan nyambung lah. Keberhasilan orang tua juga keberhasilan anak atau sebaliknya. Saya kira itu. Iya, jadi memang harus komplit gitu ya, nggak bisa hanya menyerahkan ke daycare aja gitu, tapi harus ada momen-momen kebersamaan dari orang tuanya juga gitu ya. Jadi orang tua pun juga nggak bisa kayak lepas tangan gitu ya Bu Dokter ya. Iyalah, kan nggak semuanya harus di daycare. Kan nanti yang ditanya ya orang tuanya, bukan daycare-nya. Iya benar. Tapi kalau kasus yang tadi ya memang yang harus dipertanyakan akhirnya jadi daycare-nya ya Bu ya. Gimana kok ini sudah dititipkan tapi malahan mungkin banyak lalainya gitu. Oke deh, nanti juga sambil tanya-tanya kira-kira pemilihan daycare yang
yang bagus itu seperti apa, dan peran-peran orang tua juga untuk saling mendukung anak-anaknya meskipun dititipkan di daycare itu seperti apa. Nanti di sesi yang kedua nggih, Ustadz dan juga Bu Dokter. Kita jeda dulu Mitra Muslim, saya tunggu gabungan Anda di 0811 3400 899. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase bersama Yayasan Cahaya Al-Quran dan juga masih bersama Dr. Alia Hidayati dan Ustadz Suharyo AP. Nah, melanjutkan pembahasan kita tadi, apa sih Bu Dokter yang seharusnya kita siapkan juga untuk memilih daycare supaya kita lebih tenang lagi gitu. Jadi kita itu juga ikut merawat anak-anak kita dengan menitipkan anak-anak juga di tempat yang aman. Ya baik. Nomor 1 jelas harus seiman ya. Oh iya, jadi nggak asal gitu ya, Bu Dokter. Iya, beneran tuh, itu harga mati. Kecuali mungkin kalau di luar negeri ya, yang komunitas muslimnya minoritas. Tapi kalau di kita, tolong jangan karena keren, karena buat nanti flexing, cari validasi, jangan. Ya, cari yang seiman tuh penting tuh. Karena anak-anak perlu tahu apapun yang dia lakukan ada Allah. Ya, jadi ntar anak itu akan terbiasa melakukan sesuatu itu tulus ikhlas, bukan demi like, komen ya. Gitu. Jadi nggak nyari checklist ya. Nggak cari validasi. Iya. Nggak nyari centang biru. Itu. Terus yang kedua tentu harus dicek hariannya di ini apa aja nih, kayak kurikulumnya apa aja nih gitu. Pembelajarannya misal, terus kegiatan pokoknya daily activity-nya apa. Terus kemudian apakah ada dokter gitu, diperhatikan enggak kesehatannya, tumbuh kembangnya. Seperti itu, atau hanya sekedar yaitu makan, tidur, mandi, pulang. Maka sekedar itu. Nah, kemudian pembiasaan, selain ini pembiasaan religiusitas, diperdengarkan, ngaji kayak gitu. Walaupun masih kecil-kecil, lihat pengasuhnya tertib sholatnya. Itu kan hal yang dasar. Nggak pernah lihat pengasuhnya sholat, boro-boro suruh sholat. Gitu. Iya, setidaknya kalau pengasuhnya sholat kan anak juga bisa ngelihat gitu ya. Ini ngapain sih gitu kan? Biasanya anak kecil gitu ya, Bu Dokter. Iya, terus kan juga niru ya. Anak-anak kan niru. Jadi niru yang baik-baik. Kemudian musik-musik yang diputar, apakah sesuai tumbuh kembang anak? Apa yang entahlah gitu ya. Kayak gitu. Jadi orang tua juga jangan, anakku udah kenyang, udah tidur, udah seger baunya. Jangan cuman puas di situ. Orang tua harus wong ini amanah kok dari dari Allah kok. Nah, itu harus benar-benar bertanggung jawab, karena toh nanti yang ditanya sama Allah kan, nanti udah saya titipin nih sebagai amanah gitu kan, bukan hadiah, kan harus ditanggung jawabin gitu kan. Iya. Nah, bisa nggak mempertanggungjawabkan? Antara lain seperti itu Mbak Kiki. Jadi kalau di rumah Bunda ya sudah jelas amannya gitu ya. Insya Allah kita selalu ini ya, nggak merasa aman ya, khawatir ya, jangan sampai lah kita merasa kepedean, khawatir selip gitu. Jadi selalu mengingatkan gitu. Oke, baik. Di sini ada yang mengirimkan kata-kata ini dari Bapak Rohmat Jayadi yang sudah lama sekali tidak bergabung. Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan, sekaligus amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, masuk ini Pak. Dalam setiap tawa anak ada anugerah yang menguatkan hati, dan dalam setiap tangisnya ada amanah yang menguji kesabaran. Iya, kadang gini ya Ustadz ya, orang tua itu kayak pengennya udah nitipin aja anak di daycare supaya dia tidak riweuh dengan anak-anaknya, karena mungkin ya itu tadi, karena suka menguji kesabaran juga gitu. Kadang ada juga teman saya yang, loh kenapa kok malah dititipin daycare, padahal dianya nggak kerja, maksudnya dia ada di rumah, tapi ya iya soalnya biar nggak repot gitu. Jadi itu gimana itu Ustaz? Ya boleh-boleh saja berpendapat begitu ya, itu pilihan. Tapi yang penting begini, panca indera anak itu harus dilayani dengan maksimal. Misalnya ya soal apa yang dilihat di tempat itu. Misalnya sesuatu yang bisa menyebabkan anak itu tahu bahwa ini ajaran agama saya,
ada misalnya tulisan-tulisan Arab, itu kan sesuatu yang dilihat setiap hari. Iya. Apalagi kemudian dikenalkan dengan bacaan-bacaan sederhana seperti Iqra misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendengaran yang harus dijaga dari anak itu, pendengaran yang bisa menyebabkan anak tersadar. Ya, sadarnya anak kan beda ya. Bahwa di dunia ini ada dua suara yang sangat indah, luar biasa. Pertama, suara adzan. Anak itu kalau pas adzan ya paling tidak pernah diberitahu lah, ada adzan anak-anak. Ini berarti sholat. Kemudian yang kedua, suara yang agung dan indah itu adalah bacaan Quran. Ya murotal, kemudian disetelkan. Ya saya kira kalau di lembaga yang sudah kredibel itu sudah biasa seperti itu. Jadi anak pagi itu kan biasanya anak itu suka meniru. Apa yang didengar ditiru. Lama-lama kemudian kalah orang tuanya hafalannya. Anak saya udah banyak hafalannya aja, nggak sampean saya kalah. Iya, karena yang didengerin bukan murotal. Iya, jangan ada suara-suara yang menyebabkan anak kemudian tidak memiliki kesan apapun. Kemudian yang ketiga yang harus kita layani dari anak adalah soal rasa. Rasa bagaimana dia menghargai orang tua, dititipkan di sini bukan dibuang atau apa ya, di anak disadarkan orang tuanya sedang kerja keras untuk menata masa depan anaknya, untuk kalian semua. Kesadaran yang seperti itu perlu ditumbuhkan pada anak. Nah, dari 5 panca inta itu sebenarnya kalau dilayani dengan baik, masa depannya anak terarah. Insya Allah mereka kemudian akan memiliki pemahaman tentang agama yang sangat sederhana tetapi mendalam bagi mereka. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari daycare-nya, oh ini bisa mengajarkan anak kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dengan Allah gitu, sebenarnya ya sah-sah saja gitu ya Ustadz ya. Karena kan ada tujuan lain daripada mungkin di rumah kita sebagai orang tuanya tidak bisa mengajarkan gitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rohmat Jayadi. Ini beliaunya mau berangkat haji. Iya, Masya Allah. Kloter berapa belum disebutkan di situ? Belum tahu saya. Belum dapat informasi dari Pak Rohmat. Insya Allah Lumajang itu 99, 100 dan 101. Iya, Insya Allah. Mungkin sekitar katanya langsung ini menuju Mekah ya. Langsung puncak hajinya maksudnya. Iya. Oh iya. Jadi saya pengen pengen doa deker. ya amin. Amin kan, kalau narasumber saya udah bolak-balik ya kan. Tinggal saya nih belum nih. Amin, lancar. Gak apa-apa, amin. Doakan saya ya Pak Rohmat ya. Semoga saya bisa menyusul untuk undangan hajinya gitu. Nah ini bagaimana ketika mungkin dari orang tua dan juga pihak daycare untuk membagi waktu atau membagi amanah nih Bu Dokter, mungkin dari pengalaman Bu Dokter mengelola daycare juga gitu, karena kan ya nggak semua beban dibebankan di daycare gitu ya Bu Dokter ya. Jadi orang tua tuh harus menyiapkan apa kayak gitu. Ya tentu orang tua harus memahami daycare ini hanya sementara, perpanjangan tangan orang tua sementara untuk membantu, bukan jadi penanggung jawab penuh untuk tumbuh kembang anak. Karena waktu dengan orang tua harusnya lebih panjang daripada waktu di daycare. Sehingga kalau orang tua ada longgar dikit, misal ada libur ya Sabtu misal libur kayak gitu. Nah, janganlah dititipkan. Oh iya. Ya, kadang kan udah bayar eman. Aduh. Iya. Harusnya jangan ke situ arahnya gitu ya Bu ya pemikirannya. Iya, jangan semua itu hitung-hitungan rupiah, nyesel deh nanti. Ya, nanti anaknya lebih lekat sama pengasuh daycare-nya daripada sama orang tua. Lebih manut, lebih patuh sama pengasuh daycare. Nasihat juga sulit dari orang tua begitu. Jadi orang tua harus tahu batasan. Jangan acuannya nomor 1 uang, jangan. Terus orang tua juga harus biasanya ada komunikasi, ada grup WA atau apa, dulu ada buku komunikasi. Sekarang mungkin grup WA ya. Itu aktif, jangan pasif. Ya udah deh, udah dikasih infotannya apa, udah nggak ada ini pasrah. Ya udah pasrah deh pokoknya, yang penting udah yakin deh aman. Ya nggak gitu juga.
Pengasuh juga perlu feedback. Ya, apa nih yang kurang, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu di-upgrade, begitu. Nah, jadi komunikasi yang baik itu akan menyejahterakan kedua pihak. Endingnya anak akan tumbuh sejahtera seperti yang tadi Ustadz Haryo bilang. Gitu. Jadi tolong saling mengawasin. Gitu. Oke, jadi kalau kita sudah menitipkan ke anak ke daycare, berarti kita sebisa mungkin waktunya tuh harus berkualitas dengan anak ya Bu Dokter ya. Iya, jangan dianggurin kalau udah ini Kasih ya. HP biasanya. Iya, sibuk check out, cek ranjang kuning, nggak usah ya kayak gitu. Sibuk lihat live. Iya, dan biasanya kalau daycare yang ini bertanggung jawab, biasanya anak dititipkan tuh dicekin semua, ada nggak luka-luka apa kayak gitu. Karena kadang yang melakukan siapa, nanti yang kenanya siapa. Iya, biasanya sering begitu. Banyak lah, jadi harus hati-hati. Mesti semua daycare ada rumusnya masing-masing lah untuk menjaga supaya aman. Banyak kayak gitu. Mungkin karena nggak tahu ya zaman sekarang ini ya. Tapi itu memang case per case, nggak semua orang tua demikian. Mungkin pelakunya ada keluarga di dalam rumah tersebut yang gimana lah itu. Sering kok kita jadi ini nggak apa-apa, ini kok jadi gini lah. Padahal memang dikirim dalam kondisi udah begitu. Oh iya, jadi makanya setiap diantar juga dicek semuanya ya. Dicek, iya. Dibawain ini enggak, susu dan lain-lain. Khawatirnya nanti ngampung ke temennya atau apa. Ada sering kejadian tuh. Iya. Kasian ya. Iya, banyak ada aja. Oh ya ampun, ada serba-serbinya ternyata ya Bu Dokter ya. Kalau dari Ustadz Suharyo, menurut Ustadz gitu ya, tantangan terberat dalam menjaga amanah ini, dari menjaga apalagi mengontrol emosi nih, setiap ketemu sama anak gitu, kadang kalau anaknya nggak nurut atau nggak denger atau gimana gitu, tantangannya apakah hanya untuk mengendalikan emosi? Ya, yang pertama itu menjaga konsistensi ya. Oh itu tantangannya ya. Anak itu kalau orang tuanya konsisten, ya antara apa yang diucapkan dengan perbuatannya selaras, mereka menyesuaikan, beradaptasi, bahkan menjadi satu frekuensi dengan keinginan orang tua. Tapi kalau orang tuanya dok nyengen ya, kadang sekarang iya, besok enggak gitu. Bahkan besok enggak, sekarang iya. Iya. Besok tempe, sekarang tahu. Itu anak kemudian punya kesan, bapak sendiri juga tidak gitu ya. Hanya sembahyang, bapak sendiri juga enggak. Itu kan tidak ada konsistensi. Karena bahasa agama itu istiqomah ya. Orang tua harus menunjukkan keistiqomahan di dalam menerapkan nilai dan ajaran agama di depan anak. Karena anak itu perekam. Perekam dan peniru yang sangat handal. Jadi kalau orang tuanya sudah beres, anak pasti memiliki potensi besar untuk bersikap yang beres juga. Ya itu bertahan dengan konsisten. Ya itu. Terus apa lagi Ustadz? Yang kedua, orang tua tetap harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nggak ada pakar. Nggak ada pakar menjadi orang tua. Maka saya tertarik dan selalu saya ingat ada orang yang anaknya 15 itu. Ya kan? Ya, anak pertama profesor, yang kedua sekian-sekian tokoh nasional. Tapi ibunya kalau ketemu itu meluk dengan penuh kerendahan hati sambil bilang, maaf ya nak, ibu durung iso dadi ibu sing apik. Ibu belum bisa jadi ibu yang baik ya nak, maaf ya. Padahal anaknya sukses loh. Udah sukses semua. Nah ya kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah kita minta maaf kepada anak kita tentang kekurangan diri kita, atau setidaknya selama ini mungkin kita merasa selalu sebagai orang tua ya, anak kita tetap anak. Oh iya, ada juga yang mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Jadi meskipun anaknya sudah berumah tangga, ya tetap aja anak gitu. Padahal anaknya sudah punya anak. Iya, anaknya udah punya anak gitu, tapi mungkin masih merasa kita sebagai orang tua ini, ya saya ini tetap orang tua gitu. Nah sebenarnya kayak gitu nggak baik juga. Sejak akad nikah, orang tua harus sudah mulai melepas. Antarkan perjalanan hidup anaknya dengan doa yang terbaik. Orang tua sudah tidak boleh intervensi. Kalau orang tua masih intervensi, anak akan merasa risih ya dengan sikap dan perilakunya. Bahkan ada pasangan hidupnya yang tidak berkenan sampai kemudian virok itu cerai. Gara-gara orang tua terlalu masuk mencampuri urusan anak. Hati-hati dengan semua itu.
Oh iya iya iya. Ya itu berarti emang kita harus terus belajar gitu ya sebagai orang tua. Kalau udah saatnya anak memang kita lepaskan ya sudah lepaskan gitu ya Ustadz ya. Ya itu sih kadang kita kan masih kayak nggak kayak ada juga beberapa orang tua tuh yang mungkin merasa nanti dulu lah nikahnya gitu. Saya masih belum rela. Kadang gitu. Kalau Ustadz enggak ya? Justru malahan ya udah silakan udah punya calon. Enggak gitu. Oh enggak. Ada temen itu ya ketika mau akad nikah, saya tanya siapa yang mengakadkan? Usaha sendiri Pak Rio gitu. Betul tak? Iya betul. Biasanya orang laki-laki atau bapak itu kalau mengakadkan anaknya, itu memori macam-macam masa lalunya itu muncul sehingga tidak tahan untuk mengucapkan dan melepas sehingga menangis di situ. Nah teman saya itu kuat Rio. Begitu akad nikah mau dilangsungkan langsung mendekat kepada kepala KUA menyerahkan. Akhirnya diwakilkan. Oh, iya. Saya tanya kenapa? Aduh, gak kuat aku gitu. Oh, itulah gambaran orang tua ketika mau melepas anak. Memang butuh pelatihan, butuh latihan ya. Melepas anak kepada dunianya yang nyata itu perlu latihan. Oh, wah, ini yang belum merasakan Bu Dokter nih. Kan yang perlu diingat tuh ya sebagai orang tua ya, itu anak itu adalah amanahmu, bukan milikmu. Oh iya. Jadi ibu maksudnya harus bersiap-siap mengikhlaskan gitu ya ketika nanti bukan adik-adik, maksudnya anaknya Bu Dokter, Mbak sama adik udah, Mas saya mau nikah gitu gimana? Prinsipnya kan mereka harus bisa jadi kebanggaan dunia akhirat gitu. Iya benar. Ya makanya mikirnya itu aja. Jadi lalai dengan yang itu yang bikin nangis itu. Oh iya. Gitu. Jadi supaya kuat gitu ya Dokter ya. Sekarang ada lagi cara sebelum akad nikah itu di model gitu loh. Apa? Di model dibuatkan. Oh yang dibikin nangis. Dulu ya dibuat naskah, suruh membaca, orang tuanya menjawab. Di situ letak amalnya, kemudian saling menangis itu. Oh ya, ada drama sinetronnya ya. Settingan. Drakor. Oh udah mulai masuk nih ya Ustadz ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi di sesi yang terakhir ya Mitra Muslim. Kita jeda dulu, tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya Mitra Muslim, di sesi terakhir ini memang tidak terasa. Oh enggak sih, kerasa kalau katanya Ustadz Suhari ya Ustadz ya. Kerasa. Jadi Pak Rahmat Jayadi ini berangkatnya ikut kloter 99 insya Allah. Baik. Bismillah, semoga dilancarkan ya Bapak sampai pulang ke tanah air di sana sehat. Lancar juga ibadahnya gitu, bisa mendoakan kita untuk kembali ke sana. Amin. Ustadz Haryo, Bu Dokter kan udah tuh ada di momen-momen Zulhijjah di sana ya. Kan kalau saya kan belum. Amin. Siapa tahu bisa berangkat lagi ke sana. Terima kasih Pak Rahmat Jayadi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi dalam konsep anak adalah amanah nih ya Ustadz ya. Sejauh mana keterlibatan ayah ini dalam memantau kondisi harian anak gitu. Biasanya yang memantau atau yang masuk grup ini kan biasanya ibu-ibunya aja gitu. Nah, perannya ayah ini jadi harusnya gimana Ustadz? Ya, pertama bagi tugas secara tidak tertulis itu. Kalau bapak itu kan tugasnya membentuk pribadi anak menjadi tegas, disiplin, berani, tanggung jawab tentunya. Itu aja yang harus diciptakan pada anak laki-laki misalnya, tidak boleh cengeng, dan yang itu yang menanamkan bapaknya. Ya. Kalau bapak yang sedikit agak kendel ya, nekat, kalau anaknya dipukul temannya kan mesti diajari kepun mana deh gitu. Iya sih, iya benar. Jangan takut, ya, jangan takut. Lawan. Itu sebenarnya perlu sedikit dihaluskan. Ya, yang penting jangan salah. Kalau ada temannya yang usil, sadarkan, beritahu gitu. Jadi jangan sampai diberikan apa semacam challenge ya, yang kepun gitu. Iya, hajar. Kalau ibu itu tugasnya melatih anak menjadi penyabar. Ya penyabar juga di dalamnya itu ada sikap dermawan, loman ya.
Maka anak perempuan itu kan suka memberi pada temannya. Iya. Pulang dari sekolah cerita, bunda gitu. Kalau panggil bunda, kalau kongkong tadi saya ngasih teman saya kasih ini, saya dikasih juga. Itu perempuan biasanya yang cerita. Laki-laki biasanya tadi saya udah ngerampas punya teman saya. Iya lagi, iya karena anak saya kan perempuan sama laki-laki ya, jadi Makanya, ceritanya beda setiap pulang sekolah, bener. Iya. Di situ. Jadi kalau laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu itu tugasnya sudah ada masing-masing. Tinggal saling melengkapi saja. Kalau bapaknya konsisten dengan penegakan kedisiplinan, ketegasan, keberanian, dan ibunya melatih anaknya menjadi penyabar, dermawan, dan seterusnya, wah, anaknya nanti aja akan menjadi pribadi yang luar biasa. Masya Allah. Ya memang harus memiliki peran kedua-duanya gitu ya. Jadi anak bisa dekat sama ayah, anak juga bisa dekat sama mamanya gitu. Jadi balance lah, nggak semuanya yang ngurusin mamanya, yang ikut pusing mamanya kayak gitu. Nah ini gimana caranya ya Bu Dokter ya untuk mengedukasi anak gitu supaya mereka itu tahu mana sentuhan yang baik gitu atau mana yang mungkin kurang baik, supaya anak itu bisa memilih bahwa kalau misalkan di daycare ada ini yang mengasuh, maksudnya ini kayaknya kurang baik atau ini kayaknya kurang gitu. Yang pertama, anak diperkenalkan untuk perkara mahram ya. Iya. Itu sebisanya, nggak sampai cabang-cabang yang sulit-sulit. Iya. Tuh. Terus yang berikutnya selalu cek anak ya. Nah, kan anak ini masih belum balik ya biasanya di ini. Jadi enggak masalah mau dipegang ini ya, cuman kan jangan sampai terjadi sexual harassment gitu ya, gitu, pelecehan. Nah itu biasakan untuk cek kondisi badan anak dan kondisi psikisnya. Kalau kita datang ini anak langsung perilakunya aneh, kayak ketakutan atau gimana, orang tua harus peka karena anak kadang belum bisa menyampaikan cerita dengan utuh, gitu. Ya sering dipancing cerita. Nanti lama-lama orang tua peka itu akan memberikan sinyal kok aman atau tidak. Sambil jangan lupa seperti yang Ustadz Haryo bilang tadi, selalu dipesankan, selalu diiringi dengan doa, jangan lepas disolawatin gitu. Oh iya. Terus penting itu. Mau kita pasang CCTV, pasang apa, nggak bisa itu ngalahin itu. Jadi tetap doa sama salawat juga untuk anak gitu ya Bu Dokter ya. Setidaknya apa yang kita sampaikan ke anak tuh bisa paham gitu, bisa tenang juga kita akhirnya menitipkan si anak ini. Karena kan biasanya daycare kan nggak cuma ada daycare untuk balita ya, kadang ada yang daycare itu masa penitipan anak yang anaknya mungkin udah SD. Besar, ya kayak gitu. Iya, karena memang waktu bersama anak itu tidaklah lama, maka kita harus bersungguh-sungguh mendidik dalam ketauhidan. Nah, oleh salah satu sahabat Nabi ya, Umar bin Abdul Aziz tuh beliau bilang, anak keturunanmu itu akan dijaga oleh Allah saat engkau wafat, asal engkau wafat dalam kondisi taat. Oh gitu. Iya, tapi kan kita udah didik anak sungguh-sungguh dulu gitu loh. Nggak tiba-tiba asal aku beriman, nggak gitu juga. Iya. Jadi ada proses, ada usaha dari orang tua juga. Iya, jalanin dulu gitu. Insya Allah deh. Jangan terlalu pusing-pusing mikir ya. Nanti jadinya kita juga cemas berlebih, nggak bisa menikmati hidup, khawatir mulu kan. Iya. Jadi tetap dijalani dengan jalan yang benar gitu ya. Jangan kemana-mana, jangan belok-belok gitu. Oke, nggak kerasa ini Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo sudah jam 2 lebih ini. Monggo closing statement dari Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Dari Ustadz. Ya, kita ini punya tugas ya, yang itu tidak ringan tanggung jawabnya. Mengantarkan anak kita dengan mendidik, merawat, dan hal lain dengan cara yang terbaik. Jangan setengah-setengah menjadi orang tua itu. Dan kalau kita tidak punya kesempatan, waktu dan tenaga, bisa dicarikan tempat penitipan di care itu yang kredibel, yang mengenalkan anak pada nilai-nilai agama dan tauhid,
sehingga nanti anaknya itu menjadi pribadi yang kenal bagaimana menjadi hamba Tuhan itu. Ya. Baik, dari Bu Dokter. Jadi perilaku dan karakter anak itu pada dasarnya terbentuk dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak akan meniru apa aja yang dilakukan oleh orang tua maupun pengasuhnya. Tetaplah waspada, jangan lupa berdoa, insya Allah Allah Ta'ala yang akan menjaga. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Semoga bisa bermanfaat dari pembahasan kita di siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.